Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Ya, kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita. Ya, ini praktikum yang terakhir, praktikum 16. Silahkan download pada halaman deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung saja. Pembahasan kali ini adalah pemrograman database dengan adu data, kontrol pada Visual Basic. Selanjutnya, jadi diagram alur program adorisi. Jadi sebuah program akan membutuhkan adorisi yang kemudian akan melewati odvc, kemudian akses dan database. Jadi serentetan alur program untuk mengakses database di luar DBMS, maka dia membutuhkan adorisi sebagai compiler, sedangkan odvc adalah yang akan dikompil, dan Microsoft Access yang akan mengatur database-nya. Jadi butuh compiler untuk sebuah program agar bisa mengakses database. Oke, langsung lanjut. Ya, kemudian keuntungan dan kelemahan dari adorisi. Yang pertama, kita tidak perlu menghafal perintah SQL karena semua sudah disediakan di dalam hal ini kita menggunakan aplikasi yakni Visual Basic. Kemudian kelemahannya, proses pengambilan data atau pencarian data akan menjadi lama karena awal pencarian selalu di awal report. Oke, ya, pada praktik ini pertama kita buat tabel siswa di Microsoft Access. Kita klik link database, kemudian kita letakkan di desktop agar mudah, terus di nama siswa. Klik create. Oke, berikutnya yang kita butuhkan adalah NRT, nama, alamat, kemudian telepon. Masukkan tabel siswa. Oke, dengan NRT, dengan teks. Kemudian kita beri nama, teks juga, kemudian kita beri alamat yang berupa teks juga, kemudian kita beri telepon yang berupa teks juga. Oke, kalau gitu kita set ini sebagai berikut. Oke, setelah kita lanjutkan, kemudian kita meng-setting ya odvc. Jadi perlu diketahui bahwa connection di sini yang dilakukan di modul ini menggunakan koneksi secara tidak langsung melalui sistem operasi. Sedangkan pada Visual Basic 2010 dapat kita lakukan koneksi secara langsung ke dalam database. Oke, begitu kita pertama buka Visual Studio 2010, kemudian kita pilih new project. Ya, kita pilih Windows Form Application. Oke. Ya, ini adalah halaman dari Windows Application. Dan kita pin dulu pada beberapa bagian. Kita tunggu sebentar. Kita pin dulu beberapa bagian ini agar mudah diambilnya. Oke, dalam data source, jadi sumber datanya masih kosong, kita tambahkan satu buah data. Kita pilih database karena memang kita database dan datasheet, karena datasheet ini bisa ditambahkan ke dalam project. Jangan dalam entity data model
tidak di hanya modelnya saja, jadi datasheetnya tidak terdapat dimanipulasi nantinya. Oke, kita pilih next, kita tambahkan new connection, kita tambahkan Microsoft Access Database File, lalu klik continue, kemudian kita cari yang file kita yang udah dari desktop, kita pilih this one. Ya, sepertinya tidak bisa digunakan apabila sedang terbuka oleh aplikasi lain. Kita save dulu, kemudian kita buka this one. Ya, kita tes dulu connectionnya apakah berhasil atau tidak, dan connection success berarti koneksi sudah terhubung antara Visual Studio dengan database-nya. Lalu kita klik OK, kemudian kita pilih next, dan ini apakah kita ingin mengkopikan filenya ke dalam project dan modifikasi sebuah koneksinya, kita tidak perlu ya, jadi kita tetap menggunakan database yang ada, jadi filenya tidak berubah-ubah, filenya tetap berubah dan nanti akan terlihat hasilnya. Kemudian kita pilih tabel dan kita pilih. Ya, koneksi sudah terjalin antara VB dan database. Kemudian kita kembali lagi ke desktop, kita cari siswa tadi, kita tambahkan beberapa file untuk satu tabel saja untuk melihat hasilnya yang nanti akan kita coba. Oke, kita NRP masukkan, kemudian kita beri nama sendiri. Alamat misalkan nomor telepon, kemudian kita masukkan lagi, kita beri nama dengan alamat Malang. Kemudian dengan alamat, kemudian pilih nomor telepon. Ya, kita save, kemudian kita buka lagi pada studionya, dan terlihat karena sudah memiliki koneksi, jadi perubahan pada data-data dalam database akan otomatis masuk dalam Visual Studio. Kita drag untuk memunculkan form dari NRP, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian telepon. Kita besarkan lebih dulu. Oke, kemudian kita buka hari ini. Ya, di sini kita diminta untuk menampilkan data grid ya, data grid untuk ini, untuk database-nya agar navigasinya mudah. Jadi kita tambahkan di sini. Kita cari data grid, ya ini data grid view. Kita masukkan dan kita pilih data source-nya adalah visual.
ya kita tunggu sebentar. Kemudian ya ini hasilnya ya, terlihat bahwa seluruh data yang ada menggunakan eh, tampil yang kita berikan pada database, kemudian akan ada di data grid juga. Di sini kita dapat menambahkan sebuah data ya. Jadi kita navigasi untuk yang terakhir, kemudian kita tambahkan sebuah data. Kita terserah dengan misalkan isi dengan selanjutnya ya. Dengan nama ini dengan alamat Gresik, kemudian dengan nomor telepon dan ya langsung terinput ke dalam ya, begitulah. Kemudian dari modul ini ini adalah kontrol data grid. Jadi kontrol data grid ini tidak perlu kita lakukan karena sudah otomatis. Data grid akan mengatur, dia akan mengambil data dari data source yang tadi, karena kita sudah menginputkan data source-nya tadi. Jadi kemudian untuk penghapusan entry data, kita hanya tinggal memasukkan tombol coding berikut ke dalam tombol. Oke. Kemudian pencarian data ya. Jadi untuk percobaan berikutnya yang ada di modul ini masih itu ya, kita sudah melakukan beberapa, jadi tinggal mengulangi untuk lainnya. Jadi saya anggap praktikum kali ini selesai. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.